Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bumi. Ada apa saja di permukaan bumi kita ini? Ada yang berupa daratan, ada juga yang berupa perairan. Pegunungan, bukit, lembah, jurang, ngarai dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Banyak bagian di bumi dapat kita amati. Bagian itu ada yang berupa daratan, lautan, dan udara. Dalam ilmu pengetahuan, ketiga bagian itu disebut litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Litosfer adalah permukaan bumi yang berupa daratan. Hidrosfer adalah permukaan bumi yang berupa perairan dan atmosfer adalah permukaan bumi yang berupa udara. Bagian bumi yang berupa daratan atau litosfer terdiri dari gunung dan bukit, dataran tinggi dan dataran rendah, lembah, ngarai dan juga jurang. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut yang berdiri. Biasanya, gunung berukuran cukup besar. Itulah sebabnya, kalian bisa melihat gunung dengan jelas walaupun dari jarak jauh. Gunung terdiri atas 3 bagian, yaitu puncak gunung pada bagian atas, lereng gunung pada bagian tengah, dan kaki gunung pada bagian bawah. Lereng adalah sisi yang landai atau miring. Jika gunung saling bersambungan, dinamakan pegunungan. Tinggi gunung dapat mencapai lebih dari 600 meter. Tinggi gunung diukur dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggiannya, pegunungan dibedakan menjadi 3, yaitu pegunungan tinggi yang memiliki ketinggian di atas 1.500 meter, pegunungan menengah yang memiliki ketinggian antara 500-1.500 meter, dan pegunungan rendah yang memiliki ketinggian antara 200 hingga 300 meter. Bukit. Bukit adalah suatu wilayah yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekelilingnya, tetapi dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di suatu daerah yang cukup luas. Dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran adalah permukaan bumi yang datar. Jika terletak di tempat yang tinggi, dinamakan dataran tinggi. Dataran tinggi terdapat di daerah pegunungan. Ketinggian dataran tinggi lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran yang terletak di tempat rendah dinamakan dataran rendah. Ketinggian dataran rendah antara 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah ada di dekat pantai, lembah, ngarai, dan jurang. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. Biasanya, lembah berbentuk cekungan dan dialiri sungai. Contohnya adalah Lembah Karmel di Jawa Barat dan Lembah Kuyawagi di Papua. Lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding curam disebut jurang. Jurang banyak terdapat di daerah pegunungan. Jika lembah sangat dalam, dinamakan ngarai. Biasanya, ngarai terdapat di antara tebing yang curam. Contohnya adalah Ngarai Sianok di Sumatera Barat dan Ngarai Kalipanur di Jawa Tengah. Bagian bumi yang berupa perairan atau hidrosfer terdiri dari laut, danau, sungai, dan rawa. Laut. Sekitar 2/3 permukaan bumi terdiri atas laut. Laut yang sangat luas dinamakan samudra. Laut sempit yang diapit oleh 2 pulau dinamakan selat. Teluk adalah laut yang menjorok ke darat. Danau. Danau adalah genangan air yang luas pada daratan. Karena berada di daratan, air danau tidak berhubungan langsung dengan air laut. Air danau dapat berasal dari air hujan, air sungai, dan sumber-sumber air di pegunungan. Danau dimanfaatkan untuk pengairan, perikanan, pembangkit listrik, dan tujuan wisata. Danau yang sengaja dibuat manusia disebut waduk atau bendungan. Contohnya Waduk Jatiluhur di Jawa Barat dan Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Sungai. Air bersifat mengalir ke tempat yang lebih rendah. Biasanya air sungai mengalir ke laut. Sungai terbentang dari pegunungan hingga ke daerah pantai. Bagian sungai yang dekat dengan sumber air disebut hulu sungai sedangkan bagian sungai yang dekat dengan laut disebut muara sungai. Rawa. Rawa yaitu daerah rendah yang selalu tergenang air, dan tertutup oleh tumbuhan air. Sedangkan bagian bumi yang berupa udara atau atmosfer terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, troposfer. Troposfer merupakan bagian paling bawah atmosfer. Ketinggiannya sekitar 0 hingga 10 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini terdapat gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen, uap air, dan awan.
Bahkan, asap hasil pembakaran juga ada pada lapisan ini. Semua gejala alam seperti perubahan cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Troposfer berfungsi menjaga kestabilan udara di bumi. Stratosfer. Stratosfer merupakan bagian atmosfer pada ketinggian antara 10 hingga 30 km dari permukaan bumi. Udara pada lapisan stratosfer sangat dingin dan tipis. Balon cuaca dapat mencapai lapisan ini. Pada lapisan ini, terdapat ozon. Ozon mampu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau UV dari matahari yang masuk ke bumi. Jika lapisan ini rusak, bahkan tidak ada maka cahaya matahari dapat merusak kehidupan di bumi. Manusia dapat terkena sakit kanker kulit. Hewan dan tumbuhan akan mati dalam waktu singkat. Oleh karena itu, lapisan ozon harus dijaga kelestariannya. Lapisan di atas stratosfer, yaitu mesosfer. Mesosfer. Mesosfer merupakan bagian atmosfer pada ketinggian antara 30 hingga 50 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, terjadi penurunan suhu yang cukup besar setiap bertambahnya ketinggian. Pada lapisan ini terdapat campuran oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida yang sama dengan lapisan di bawahnya. Akan tetapi, kandungan uap airnya sangat sedikit. Lapisan di atas mesosfer yaitu lapisan termosfer. Termosfer. Termosfer merupakan bagian atmosfer pada ketinggian antara 50 hingga 400 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel yang memberikan efek pada perambatan dan pemantulan gelombang radio. Di lapisan ini, terjadi efek cahaya yang disebut aurora. Lapisan yang paling jauh dari permukaan bumi, yaitu lapisan eksosfer. Eksosfer. Eksosfer merupakan bagian atmosfer pada ketinggian lebih dari 400 km dari permukaan bumi. Pada lapisan ini, terjadi berbagai interaksi gas yang ada di luar angkasa. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.